Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kelas 9 hari ini Ibu kita akan membahas soal TPM yang kedua ya, TPM yang dari kota, soal ASDP yang tahap kedua. Nah, sekarang akan Ibu bahas yang kode B-nya dulu karena kemarin sudah kode A dulu ya. Jadi yang kode B akan Ibu buatkan pembahasannya, videonya. Lah yang nanti yang untuk kode A bisa teman-teman kerjakan kembali karena soalnya mirip ya. Oke, langsung saja di sesi ini kita akan bahas soal nomor 1 sampai nomor 10. Nah, soal nomor 1 ini materinya itu tentang pengukuran ya. Nah, ini soal kayak gini bisa dikerjakan dengan cara mudah atau dengan cara yang susah. Kita lihat bukan cara susah sih, dengan cara yang biasanya atau dengan cara yang cepat. Sekarang saya bahas yang cara biasanya dulu ya. Oke, nah karena kita itu diminta untuk menghitung volume ya. Nah, volume itu luas alas kalikan tingginya. Ini untuk rumus semua luas, semua volume, mau volume apapun, rumus utamanya adalah luas alas kali tinggi. Oke, nah itu ya. Nah, sekarang karena bentuknya itu tabung, maka luas alasnya pakai luas lingkaran. Nah, kita pakai luas lingkarannya ya, pi r kuadrat. Nah, R-nya ini kita hitung dari penggarisnya ini. Ini kan diameter. Kalau dari ujung ini ya ke ujung situ itu kan diameter. Nah, R-nya itu diameter dibagi 2. Gini ya. Maka kalau yang di sini ini adalah 7 cm ya, berarti R-nya dia 3,5. Nah, dihitung luasnya jadi 38,5 cm. Ingat ya, masih cm ya. Nah, tinggal kita hitung volume tabungnya, luas alasnya 38,5, ketinggiannya, ini ketinggiannya 4 cm. Oke, setelah kita hitung dan dibulatkan hasilnya 154 cm kubik ya, itu salah ketiknya, pangkat 3. Nah, karena yang diminta itu satuan SI ya, satuan SI itu kan pakainya meter nih ya. Nah, ingat kalau meter bukan meter ya. Kalau sentimeter pangkat 3 diubah ke meter pangkat 3, maka dikalikan berapa? Kita ingat nih, ingat-ingat ya. Sentimeter ke meter itu kan 2. Nah, dikalikan ini karena dia kubik ya. Jadi kubik kan, berarti dikalikan 3. Nah, berarti dia nanti dibagi 0-nya 6. 2 kali 3 kan hasilnya 6. Berarti nanti hasil akhirnya kemudian mundur 6 angka atau 6 0. Nih ya. Nih. Mundur 6 angka. Atau dibagi sejuta. Kenapa juta? 0-nya ada 6. Nih, hasil akhirnya ini ya. Oke. Jawabannya yang C. Itu cara susah. Bukan cara susah tapi cara lama. Bu, gimana cara mudahnya gimana? Nah, tak kasih tahu cara mudahnya. Cara mudahnya kita lihat ya. Karena yang diminta itu adalah satuan SI. Ini kebetulan kan angkanya sama ya, 154 semua. Kalau diminta satuannya SI dan angkanya tuh sama, berarti yang sentimeter pangkat 3 langsung diubah ke meter pangkat 3. Langsung yang tadi ya. Langsung mundur yang 6 angka ini. Karena angkanya sama ya. Jadi kalau cara mudahnya seperti itu. Dari sentimeter pangkat 3 ke meter pangkat 3 ini mundur 0-nya 6. Kenapa 6? Karena sentimeter ke meter itu turun 2 dan kubiknya ini 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi mundurnya 6 0.
Nah, itu cara mudahnya kayak gitu. Langsung aja dikonversi dari cm pangkat 3 ke meter pangkat 3. Kalau angkanya sama, 1,54 semua. Oke ya. Kita lanjut di soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini juga konsepnya mudah. Ini perubahan zat dan wujudnya. Asal kita tahu konsepnya ini. Ya, perhatikan nih ya. Alkohol memiliki titik beku. Kalau titik bekunya segini, berarti alkohol pada suhu itu dia bentuknya, karena beku ya, berarti bentuknya padat. Padat. Dan titik didih. Kalau titik didihnya segitu, berarti alkohol pada suhu 78 derajat Celcius nanti dia akan dalam bentuk uap. Tuh ya, ingat ya, kalau air mendidih nanti kan airnya berubah jadi uap. Nah, kalau pertanyaannya nih ya, nah kalau pada suhu 35, maka alkoholnya dalam bentuk apa? Mestinya dalam bentuk cair. Nah, sekarang kita cari sifat-sifatnya dari A, B, C, D ya, yang sifatnya itu ke zat cair. Jawaban yang paling tepat itu yang B ya, karena sifat zat cair itu gaya tarik partikelnya lemah sehingga bentuknya berubah, tetapi volumenya tetap ya, tapi bentuknya tuh bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu alkoholnya itu dalam suhu 35 derajat bentuknya apa, kemudian kita cocokkan dengan ABC-nya. Nah, tahu wujudnya apa, kita lihat dari clue-nya ini, titik bekunya berapa dan titik didihnya berapa. Kayak gitu ya. Oke, insya Allah mudah, asal mau belajar. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini soal yang mudah ya, perubahan fisika atau kimia ya. Ingat, kalau fisika itu biasanya cuma perubahan bentuk. Kalau kimia itu ada perubahan rasa atau ada reaksi yang terjadi. Oke, kita lihat ya. Yang nomor 1 itu fisika ya. Nomor 2 juga fisika. Nah, nomor 3 tape ketan mengalami perubahan rasa. Nah, ini jelas kimia ya, ada perubahan rasa. Kertas dibakar menjadi abu, ini juga ada reaksi, yaitu reaksi pembakaran, berarti kimia. Gula dilarutkan ke dalam air, ini cuma melarutkan, berarti fisika. Berarti yang perubahan fisika itu nomor 1, 2, dan 5. Jawabannya yang A. Gampang banget ya soal nomor 3. Oke, soal nomor 4 sekarang. Ini juga tidak terlalu susah sebenarnya kalau kita paham konsepnya. Oke, ini asas black ya. Asas black. Tulisannya susah ini karena nulisnya pakai jari. Asas black. Asas black itu konsepnya Q masuk pakai in ya, sama dengan Q keluar. Jadi kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas. Nih. Bentar. Oke, ini nih. Nah, ini ya. Oke, berarti yang di situ kita bandingkan antara punyanya aluminium dan air ya. Pakai rumusnya ini nih, Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kalau kita perhatikan, nah, delta T-nya kan sama nih. Kan? Berarti ini nggak usah dihitung. Langsung aja kita bandingkan antara M dan C. Mungkin kalian udah sampai di sini terus bingung ya. Aduh, ini ngitungnya bagaimana? Massa aluminiumnya kita yang dicari, yang ditanya. Terus massa airnya kita juga belum tahu. Ada 2 yang ditanyakan ini. Gimana? Kita buat perbandingannya. M air dibanding itu per ya, atau dibagi. Perbandingan ini kita pakainya. Dibagi massa aluminium sama dengan itu 900 dibagi 4, 200. Kita sederhanakan ya, nolnya kita coret. Kemudian ini kita bagi 3, yang ini juga kita bagi 3. Jadi M air dibagi M aluminium sama dengan 9 bagi 3.
9 bagi 3, 3 ya. 42 bagi 3, 14. Nah, ini perbandingannya airnya 3, aluminiumnya 14 ya, ini salah ketik. Airnya 3, aluminiumnya 14. Oke. Kalau sudah sampai di situ, ini ya. Airnya 3, aluminiumnya 14. Yang ditanyakan aluminium, ya kita cari angka yang kongruen dengan 14. Kongruen itu sesuai ya maksudnya. Nah, yang ini berarti jawabannya yang D, 1400 gram. Kalau ditanya misalnya nih, massa airnya berapa? Berarti 300 gram. Kalau ditanya misalnya perbandingan massa air dan massa aluminium, berarti 3 banding 14. Kayak gitu ya. Oke, jadi kalau kita bingung nih, massa aluminiumnya ditanya, massa airnya kita belum tahu lah, berarti perbandingan ya. Nggak usah bingung-bingung dulu, nggak apa-apa, kita bentuknya cuman perbandingan aja. Nggak nyampe angka pasti nggak apa-apa. Yang penting udah ketemu jawabannya. Oke, soal nomor 5 ya. Nanti kita yang nomor 6 sampai 10 tak kasih video yang kedua biar durasinya nggak lama. Ini sudah hampir 12 menit ini. Oke, soal nomor 5 ini juga nggak susah, yang penting kita harus mau jelimet dan teliti. Ini ada tabel. Oh ya, ini ada tabel. Oke. Kemudian ada hasil analisisnya. Kita diminta untuk mencocokkan antara hasil tabel dengan hasil analisisnya. Mana yang sesuai, mana yang tidak. Oke. Kita lihat nih hasil tabelnya ya. Nomor 1 itu kalau dilihat dari perubahan lakmus dan pH-nya, maka air sumurnya netral. Yang nomor 2 air sungai, kalau pH 8 berarti basah. Nggak usah dilihat dari sini pun, nggak usah ya. Kalau mau dari sini aja bisa. Ingat ya, kalau asam itu pH-nya kurang dari 7. Kalau basa itu lebih dari 7. Kalau 7 netral. Nah, kita lihat yang ketiga. Air hujan pH-nya 6 berarti asam. Air pam pH-nya 7 berarti dia netral. Air selokan pH-nya 9 berarti dia basa. Dari pH aja kita sudah tahu. Kalau mau lihat dari lakmus juga boleh kalau mau repot. Nah, sekarang kita cek hasil analisisnya. Air selokan cenderung basah. Air selokan mana? Oke, basah betul ya. Karena limbah cair seperti deterjen, betul. Nah, sekarang yang nomor 2. Air hujan bersifat asam. Oke, betul. pH-nya 6. Karena polutan asap, ini juga betul. Yang nomor 3. Air sungai cenderung asam. Coba kita lihat. Air sungai padahal pH-nya 8. Dia basah. Bukan, ini salah. Salah. Oke ya. Yang nomor 4. Air PDAM bersifat basah. Salah. Dia bersifat netral. Yang nomor 5. Air sumur cenderung netral. Betul. Jawabannya B ya. Yang ditanyakan yang benar. Berarti yang benar 135. Oke. 135. 125 yang ini nih. Soalnya nomor 3 dan nomor 4 salah. Jadi kita cari dulu hasil tabelnya kayak gimana ini ya. Hasil tabel, kemudian hasil analisisnya kita cek dengan hasil tabelnya itu. Oke? Oke, nomor 1 sampai 5 cukup dulu. Nanti soal nomor 6 sampai 10 di video selanjutnya ya. Terima kasih, semangat belajar.